Selamat siang, konco dolan. Kita kembali lagi ngonten mengenai peninggalan masa lalu ya, tapi bukan mantan. Oke, ini kita berada di daerah Jumeneng Kidul. Nah, ini hari Jumat ya. Perlu diketahui kemarin hari Kamis tanggal 27 Juni itu sempat ada penemuan yang sangat menarik, yaitu penemuan arca Ganesha di sini. Nah, nanti kita akan bahas itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan. Nah, ini dia lokasinya tuh di sini. Cuma ini sepi ya pasan. Aku tuh pengen tanya warga, cuma pas gak ada ini. Nah, itu ada bapak-bapak kita. Pak, kula nuwun. Oke, kita nanti tanya-tanya ya untuk mengenai kemarin itu penemuannya gimana, biar kita juga bisa mendapatkan cerita. Aku tak kula nuwun dulu ya. Oke, nanti kita akan coba wawancara ya dengan yang lebih bisa bercerita di sini. Tapi kalau ini ada sekilas tadi, kemarin tuh ketemunya di sini arca Ganesha-nya dengan kondisi mengkurep gitu, Pak. Kedalaman 1 meter, posisi mengkurep. Nah, dan ini perlu diketahui ya untuk teman-teman semua. Ini kan masuk di daerah Jumeneng RT 1 gitu. Nah, kalau kita ngomongin Jumeneng ini karena kebetulan di medsos itu juga ada yang viral kemarin ya, perdebatan, ada yang bilang bukan arca klasik, padahal itu udah jelas arca klasik saya. Nah, ini aku sempat kalih bapak ini tadi tanya, katanya itu dibawa ke Bogem ya Pak ya. Kalau dibawa ke Bogem kita nggak bisa lihat coy, terlalu jauh ini. Kalau di Penampungan Melati mungkin kita bisa ke sana, tapi kalau di Bogem enggak ya, terlalu jauh. Dan nanti ada fotonya kemarin, sempat ada dari teman-teman juga. Mungkin kalau kita ngomongin situs Jumeneng itu ada disebut di beberapa penelitian ya Kak. Disertasi itu juga ada 2 disertasi yang menyebut ada situs Jumeneng, tapi titiknya aku nggak tahu pasnya di mana karena di kesini juga dadaan. Terus kemarin tuh banyak banget ya komentar di salah satu medsos di Merapi Uncover itu ya. Ada yang ngaku juga dari anak sejarah gitu, katanya bukan arca era Hindu Buddha. Wah, ini tapi tadi sempat tak cari komentarnya udah hilang. Cuma ini ada di salah satu berita udah sempat memberitakan itu ya. Mungkin nanti kita akan cerita-cerita lagi, tapi nanti kita ke tempat Mas Heri dulu. Oke, nanti kita sambung setelah dari sana. Tidak jauh dari lokasi itu ada ini beberapa batuan candi ya. Ini dia, jelas sekali ini kalau batuan candi. Kenapa saya bisa bilang ini batuan candi? Ini loh, ada takeknya. Takek ini untuk kuncian. Jadi kalau ada bilang batu candi itu dibangun dari putih telur apa ndok goreng apa ya meng. Karena ini ya konco dolan, kunci-kuncian gini teman-teman bisa ke Prambanan, Borobudur atau museum manapun, Candi Sojiwan juga ada. Itu melihat ini untuk arsitektur kayak gini, kunci-kunci takik gitu. Dan itu juga ada ornamen reliefnya, sulur-suluran itu kadang di bagian kaki candi kayak gitu. Dan ini kan tersebar dulu katanya untuk umpak di sana itu. Nah, mungkin udah di sini lebih aman ya. Dan ini kan terlihat banget di sini juga ada takiknya juga. Jadi yo nek muni watu asli ngono yo ora, ini tetap batu candi yang asli. Tapi candinya di mana kita nggak tahu. Karena di Jogja itu kan biasanya kalau Merapi atau gempa gitu bikin candi itu terhempas gitu. Nggak tahu sungai sini deket, yang paling deket apa, nah itu kadang bisa terbang aliran nggak gitu konco dolan. Nah, ini kita masih di sini ya konco dolan semua. Kita tuh mau sambil sedikit mengcounter ya kalau jadi ini aku ada beberapa screenshotan sebenarnya. Ini tuh ada berita, ntar tak terangin lagi layarnya. Ini ya di Suara Merdeka itu. Lagi gali tanah untuk pondasi rumah, nggak sengaja menemukan arca Ganesha. Warganet meragukan peninggalan sejarah nih. Ada satu komentar yang menurutku tuh ini. Mana sih? Nah ini.
Sebagai lulusan pendidikan sejarah, saya bisa katakan itu bukan arca peninggalan era Hindu-Buddha. Karena dilihat dari warna batu dan bentuknya yang terlalu sempurna. Tulis akun Arichan88. Nah, tadi itu aku sempat nyari di Merapi Uncover ya. Komentar ini udah hilang. Udah hilang ini di Merapi Uncover, ini ada screenshotannya. Aku anak arkeologi coy. Aku lulusan arkeologi, skripsiku dulu mengenai klasik, tapi emang bahas spasial ya, atau sebaran penemuan-penemuan, dan itu adalah arca Ganesha. Emang bener-bener zaman Hindu-Buddha kalau terlihat ya. Ini nanti tampilan fotonya, aku tadi sempat kontakkan sama Mas Heri, nanti mau dikirim beberapa foto video kemarin. Nah, tapi ini aku mau sambil mengcounter ini ya, komentar-komentar ini dulu. Oke, itu ya. Kenapa aku bilang itu arca klasik pertama, temuan itu bukan hanya Ganesha, tapi ada bagian kemuncak candi dan lain-lain. Nah, itu arca, bukan arca, tapi cuma patung. Ngapain orang sampai detail bikin batu candi, terus bikin kemuncak? Itu kan ada foto-fotonya. Terus ini ya, kita baca ini. Oh ya, dan satu lagi, mereka itu mengcounter hanya dengan melihat itu tuh bendanya terlihat masih bagus, masih baru ya gitu. Kalau kalian mau mengcounter itu, counterlah dengan gadingnya arca Ganesha. Oke, dengan keilmuan, dengan ilmu, bukan dengan wah ini anyar karena terlihat masih bagus mulus. Itu counter yang tidak tidak mencerminkan pendidikan lah boy. Karena kalau arca Ganesha biasanya gadingnya salah satunya patah, dan patahan itu dipegang di salah satu tangan arca Ganesha. Tapi arca yang ditemukan sini gadingnya utuh. Nah, apakah terus itu arca baru? Tidak. Di Jawa Tengah itu ya termasuk DIY gitu ya, nyebutnya klasikan Jawa Tengah terus Jawa Timur gitu kan. Di Jawa Tengah itu ada arca Ganesha yang gadingnya utuh juga. Dan tadi aku sempat telepon Mas Heri, ini di hari Jumat, aku rencana mau Jumat pagi tapi tadi nggak bisa. Ternyata masih baru dibawa siang ini, dibawa langsung ke Bogem, ke BPK, kantor BPK 10 ya, bukan di penampungan sini. Alasannya kenapa? Karena spesial ya, mungkin itu salah satunya gading itu, dan itu masih utuh. Tangannya emang tugel patah, tapi kan masih lengkap komponennya ada di sini kayak gitu. Makanya itu ya, gadingnya ada dua sebenarnya, ada yang ada dua ya, aman-aman aja. Oke, kita lihat ini, koyo barang anyar dibalas ro kandang kebo bolo kudiwi. Oke, ini melihat detail dan kondisinya sepertinya tidak dari zaman klasik. Pemikiran seperti patung baru, seperti repro, seperti dekat bambuncing. Detail dan kondisinya kok iso arca. Kalau kita ngomongin ya detail dan kondisinya, aku nggak tahu maksudnya gimana. Detailnya emang bagus, banyak arca yang ukirannya bagus raya kayak gitu, dan kondisinya utuh banyak juga di sini. Teman-teman pernah dengar candi Kedulan yang bentuknya kayak candi Sambisari? Nah, itu ada beberapa komponen yang ditemukan masih utuh, tapi memang ada yang pecah tapi dia utuh. Nah, kondisinya seperti tidak zaman klasik. Nah, itu kan ya mungkin kondisi utuh terus disebut tidak zaman klasik, ya nggak iso tetepan. Karena kalau kita ngomong utuh ya banyak yang emang ada yang udah rusak, udah aus, tapi ada juga yang masih bagus. Terus kita ngomongin lagi, aku warga sini kak, dulu kata almarhum Simbah pas lagi gali tanah mau buat pondasi, ada batu yang kayak di candi-candi akhirnya ditutup lagi. Lokasinya nggak jauh dari lokasi ini. Oke, kayak gitu. Nah, ini adalah kesaksian Akamsi ya, salah satu ini yang komentar di sini. Ini aku screenshot aja ya. Terus ini iso nemu sapu mas, mohon maaf bisa dijelaskan detail yang dimaksud hingga bisa disimpulkan tidak dari zaman klasik. Nah, bisa jawab nggak? Ini nggak bisa jawab nih. Ada yang ini sotoy, tapi ya bisa juga dari zaman dulu. Wong di Jogja masih banyak yang belum ditemukan. Ini ya kalau dilaporkan, dekat sini ada namanya Desa Candi, di situ ada candinya. Cuman bangunannya kecil karena tidak digali lebih. Oke, ini kita, ini aku pengen menyoroti loh. Di grup WA arkeologi juga pada bilang gitu guys. Arkeologi mana? Aku alumni arkeologi UGM. Silahkan mungkin ya, kalau misalnya ini pada denger ini. Aku mau komentar satu-satu kayak nggak penting gitu ya saya itu. Terus ini ada lagi nih, sependapat dengan gaya seni relief dari zaman klasik sangat khas dan silpin pada
masa modern pun tidak bisa menirunya. Sedangkan arca Ganesha sebesar ini biasanya akan diletakkan pada candi Perwara, candi pengiring. Arca Ganesha kecil biasanya akan mengisi relung candi Siwa bagian timur, sedangkan arca Ganesha besar ini biasanya akan diletakkan pada candi Perwara atau candi pengiring dari candi utama. Oke, kita bahas dulu ya. Ganesha kecil akan mengisi relung candi Siwa bagian timur. Lu salah, coy. Kita ngomongin arca Ganesha. Arca Ganesha ini tidak hanya di timur relung ya. Kalau candi Hindu, candi induknya menghadap ke barat pintunya, Ganeshanya ada di timur. Tapi kalau candi itu pintunya menghadap ke timur, Ganesha di barat. Nah, tidak selalu timur. Sedangkan untuk arca Ganesha sebesar ini biasanya akan diletakkan pada candi Perwara atau candi pengiring. Yakin? Candi Perwara, candi Hindu itu ada arca Nandi, ada sumuran, ada lapik. Kayak gitu. Terus kadang ada lapik sajen juga, ada lapik arca juga. Bermacam-macam. Oke, kita dari seharusnya dengan arca sebesar itu paling tidak ditemukan runtuhan candi Perwaranya, bukan arca tunggal. Kemudian arca Ganesha era Jaya Tengah banyak dipahatkan dengan posisi duduk dengan pose 4 tangan. Sedangkan pada arca di sini hanya dengan 2 tangan. Untuk memastikannya bisa dicek usia batu andesit yang digunakan. Wah, kita ngecek usia batu itu susah, coy. Kalau mau ngecek kayak carbon dating itu pakainya arang pun kalau udah terekspos cahaya udara gini nggak bisa. Arang itu harus bener-bener ngambilnya tuh kayak kalau kalian nyetak foto kayak kamar gelap ya. Aku pernah ambil sampel arang untuk di carbon dating di Australia. Itu di bawah, aku salah satu penelitian yaitu di daerah Pantura itu 3,8 14 atau 16 feet dikali 2 32, yes, di atas 3 meter lah pokoknya, di bawah permukaan tanah zaman sekarang. Dan itu kondisinya sangat benar-benar berair, berlumpur kayak gitu, dan itu tertutup rapat atasnya. Itu ambilnya itu sampai berapa kilo, 2 kilo atau 3 kilo aku ambil untuk sampel carbon dating gitu. Ini ya, banyak ini. Memang daerah sini sudah sering ditemukan arca, Mbak, dan langsung otomatis dilaporkan ke pemerintah. Nah, artinya sudah pada peduli dan sadar juga. Oke, jadi curiga. Menurutku area Sleman ojo dirasa. Mohon maaf, tapi di desa itu memang beberapa tempat sempat ditemukan ini bagian jenis candi. Nah, seperti tadi aku sempat ya di awal tadi ada ini ada beberapa batu candi toh yang ada reliefnya, ada takinya itu. Sesuai kan? Nih. Ini tetangga kampung, dulu di kampung saya pernah sebelah Jumeneng ini banyak ditemukan juga batu-batu candi. Nah, ini kesaksian. Nah, ini ada komen terakhir ini yang aku screenshot di bawah karena lainnya udah nggak ada yang seru-seru itu. Baca komen netizen cukup banyak yang membuat saya sedih. Bila memang situs sejarah peninggalan kerajaan Hindu, tentunya situs ini punya kebermaknaan tersendiri loh buat umat Hindu. Jadi mohon hormati dan hargai bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri. Kayak gitu kan jalan sebenarnya. Kalau mau tuh ya emang sih mungkin aku sebagai lulusan arkeologi, anak yang biasa, orang yang bidangnya yang ini, terus juga punya komunitas di sejarah kan rada piye loh membaca kayak gitu. Bahkan ada orang yang mengaku dari pendidikan sejarah berkomentar kayak itu tadi. Nah, kayak gitu dulu konco dolan. Itu udah denger azan, kita akan selesaikan dulu. Semoga nanti bisa lanjut lagi untuk konten kali ini. Oke, dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan kesalahan-kesalahan lain. Seperti biasa ya, kontenku dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya itu dolan-dolan, buat tetap semangat dolan-dolan, dan jangan bawa sama sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.